Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini akan saya jelaskan tentang sel volta bagian 1, yaitu tentang konsep sel volta dan notasi sel. Sebelum masuk ke materi, kalau kita perhatikan di gambar ini adalah buah dinding uluh, kemudian dirangkai. Setelah dirangkai, kemudian dihasilkan nyala lampu yang ada di sini. Itu nanti satu contoh dari sel volta. Baik, sebenarnya materi kita itu membahas tentang yang namanya elektrokimia. Dari dua kata, ada elektro, ada kimia. Elektro itu listrik, kimia itu reaksi. Jadi hubungan antara reaksi dengan arus listrik. Nah, jika kita belajar dari reaksi kimia menjadi energi listrik, maka nanti bahasanya adalah sel volta seperti yang tadi gambar. Dan jika sebaliknya dari energi listrik berubah menjadi energi kimia, nanti bahasan kita tentang yang namanya elektrolisis. Bila di sini ada logam Zn dimasukkan ke dalam larutan Cu2+, maka yang terjadi adalah atom-atom Zn ini akan berubah menjadi ion. Sedangkan ion Cu2+ nanti akan menggantikan Zn atau mengendap, sehingga di permukaan Zn nanti akan terlapisi oleh Cu seperti yang ada di sini. Ini Cu. Artinya dari fenomena ini terjadi reaksi redoks. Zn akan mengalami oksidasi, jadi Zn2+. Jadi Zn yang di sini akan berubah menjadi ion. Sedangkan reaksi reduksinya Cu2+ akan menangkap dua elektron, akan mengendap menjadi logam Cu yang ada di sini. Jadi peristiwa ini disebut sebagai peristiwa redoks. Jadi elektron yang hasil dari oksidasi itu akan digunakan untuk reaksi reduksi. Nah, sekarang kita lihat sel volta. Ini adalah salah satu gambar sel volta. Dalam satu sel volta di sini nanti ada dua sel. Ini yang pertama, ini yang kedua. Dalam satu sel di sini ada elektrode. Elektrode di sini ada elektrode tembaga sama seng. Kemudian di sini adalah jembatan garam menghubungkan kedua larutan yang isinya adalah natrium sulfat, larutan garam. Kemudian di sini nanti akan dipasang lampu. Di sini dalam wadah ini terdapat larutan Cu2+ dengan elektrode Cu. Sedangkan di sini ada logam elektrode Zn dengan ion Zn2+ larutannya. Sehingga ketika dua elektrode ini dicelupkan ke dalam larutannya masing-masing, maka terjadi yang namanya tegangan permukaan kedua sel. Zn menjadi Zn2+ dan melepaskan dua elektronnya, mengalami oksidasi yang ada di sini. Jadi wadah yang ada di sini akan mengalami oksidasi, elektronnya yang dihasilkan akan mengalir melewati lampu. Nah, kemudian digunakan untuk reaksi reduksi pada elektrode yang di sini. Cu2+ menangkap dua elektron dari Zn menjadi Cu. Nah, ketika elektron mengalir ini adalah syarat terbentuknya yang namanya arus listrik. Sehingga pada waktu elektron mengalir, maka lampunya akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Ini yang disebut sebagai sel volta. Karena ada reaksi kimia, maka arus listrik nanti akan terbentuk. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan notasi sel? Kalau kita perhatikan di sini, ini ada tembaga sama seng, kemudian diukur dengan voltmeter sebesar 1,10 volt. Itu artinya beda potensial yang dihasilkan dari kedua elektrode itu sebesar 1,1 volt. Reaksi oksidasinya seperti ini, reaksi reduksinya seperti ini, penjumlahannya, reaksi totalnya dari keduanya yang ini. Nah, sehingga di sini Zn menjadi Zn2+, ini yang mengalami oksidasi, dibatasi oleh ini.
Kemudian ini menunjukkan konsentrasi larutan dari Zn2+, dan ini menunjukkan jembatan garam yang ada di sini. Kemudian larutan Cu2+ yang di sebelah kanan, Cu2+ menjadi Cu, itu adalah reaksi reduksi. Kemudian ditambah N0 selnya 1,10 volt, itu dari pengukuran yang ada di sini. Sehingga notasi sel itu nanti ditulis reaksi oksidasi dulu, baru reaksi reduksi, di antara keduanya ada jembatan garam, kemudian baru ditulis N0 sel. Ini yang disebut sebagai notasi sel. Baik, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas itu. Kita nanti ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.